kita tes lagi. Habis Pak. Udah habis. Habis. Nah, sabar. 1, 2. Oh. Ini. Nih. Nah. Lihat Gelas. dilepas nggak? Nah, tak taruh aja nggak apa-apa. Buang air ya kan? Enggak dong. Lagi dia kan? Iya. Ya. Aman ya? Iya, pakai ini bener ya. Iya, harus itu. Jadi gini Pak Yusuf ya. Nah, Pak Yusuf lihat saya. Kalau udah kering begini tuh enak tuh. Nah, ya. Kalau udah kering, Pak Yusuf ambil dari sininya ke. Kuat loh Pak. Hah? Tenaganya Tenaganya kuat. Oh iya. buset gede. Nah. Dulu ya. Nah, ajar Pak Yusuf. Jangan kasih kendor. Iya, ambil kotor. Lagi yang tadi. Ini yang sono. Nah, ini oh. Tapi ini rangkul. Rangkul ini. Ini bikin hanya untuk makan. Oh, jadi kalau udah begitu ini gimana? Hah? Ini ya. Jumpa lagi di vlog Yonoki. Hari ini saya kedatangan Pak Yusuf dan Andi dari Jakarta ya Pak? Iya Pak. Nah, udah sebenarnya ini udah tanggal 17 Agustus sekarang ya? Iya Pak, betul. Betul. Bapak Yusuf dan Pak Andi nyampe di Surabaya ikut pelatihan teori dan praktek sejak tanggal berapa Pak? Tanggal 14 ya. 14 ya? Iya. Berarti 14, 15, 16, 17, 4 4 hari. 1 hari untuk teori, Teori, 3 hari untuk praktek. 3 hari untuk prakteknya ya Pak? Iya Pak. Gimana Pak setelah ikut teori sama praktek, Pak Yusuf ada sesuatu yang ingin disampaikan mungkin untuk teman-teman yang lihat atau Andi juga bisa melengkapi? Iya. Seperti itu. Ya kalau saya sih merasakan sangat penting sekali ya dengan adanya ngikutin praktek teori ini dengan Pak Yohan ya. Dan saya juga pernah mengikuti latihan praktek juga teori praktek juga dengan di tempat lain. Iya. Saya nggak mendapatkan loh yang Pak Yohan jelaskan itu secara detailnya kayak begini seharusnya. Oke. Yang saya dapatkan itu hanya sekedar kulit-kulitnya aja. Kulit-kulitnya aja ya. Yang menyenangkan hati, yang menjanjikan akan berhasil, ya kan, tanpa perlu ribet-ribet lah. Tapi sesungguhnya nggak gitu. Ini yang saya sangat sesali dengan penyampaian-penyampaian di tempat lain bahwa miara kepiting ini ya mudah sekali. Hanya sekelihasan begitu beli box, ya kan, isi air, kepiting hidup. Oke. Dan 2 minggu bisa jual, ini parahnya. Ya. Jadi, Ini yang parahnya, kita terlalu kayak dihipnotis begitu Gitu sehingga ini sangat merugikan sekali. Oke. Kalau menurut pendapat saya. Ya. Jadi karena Pak Yusuf dan Andi juga ya udah pernah ikut seminar lah ya di tempat lain. Iya, seminar ya. Ya kan ternyata dengan berbeda ya dengan apa yang saya sampaikan ya. Beda jauh. Bahwasanya pemeliharaan atau budidaya kepiting di dalam box atau apartemen kepiting ini banyak hal-hal yang harus diperhatikan, benar ya? Betul. Banyak hal-hal yang harus disiapkan, Betul, Pak. ya kan, sehingga supaya akhirnya si kepitingnya bisa berbulan-bulan bahkan ya, Betul. ya betul. berbulan-bulan tinggal di dalam apartemen kondisinya galak-galak atau loyo-loyo punya. Wah, itu mah sadis-sadis ya. Jadi nanti mungkin kita sambil cantumin beberapa video yang waktu Pak Andi sama Pak Andi sama Pak Yusuf yang ambil kepiting, kepiting gitu ya. Iya, Pak. Ya. Jadi keinginannya setelah ini Andi bagaimana gantian? Keinginannya setelah tahu teorinya, setelah tahu prakteknya, pulang dengan Pak Yusuf ini berdua gimana? Kepinginnya bagaimana pandangannya? Saya tidur dulu kayaknya. Tidur dulu. Enggak, pasti Ya. nyobanya dikit dulu lah. Ya, nyoba Nggak sedikit bisa. dulu. Nggak bisa kita langsung hajar. Karena kita juga ada hal mengenai tempat. Tempat ya, Ya. tempat ya. Seperti itu ya. Tempat, ya kan, kita harus pikirkan juga. Karena di yang kita dapat di tempat lain itu tempatnya cukup kecil aja, Oh, cukup sedikit, ya nggak terlalu luas lah. nggak gitu terlalu ya. luas. Padahal yang kita ngelihat pada kenyataannya di sini itu filterisasi itu sangat penting. sangat penting ya. Itu yang butuh makan tempat banyak. Bukan cuma masalah besarnya filtrasi juga, ada Betul. racian-raciannya ya. Nah, ternyata begitu ya. juga dengan racikan-racikannya, Itu yang bikin pusing ya. ya kan? Mengenai hal Tapi kalau udah mineral. tahu harusnya nggak pusing kan ya? Harus Kalau udah udah tahu. tahu ya. Ya, Nah, tapi kita harus jalanin dulu. Oke. Kalau mau optimis, kita jalanin dulu. Ya. kita memang harus optimis juga Optimis untuk juga. melakukan begini, nggak boleh setengah-setengah. Betul. Kalau kita mau menjalankan ya menjalankan, kalau Ya. enggak ya jangan. Betul. Daripada ambruk duluan. Ya. Nah, yang saya sangat sesali itu, ya kan, di tempat lain Iya. itu kita malah di push up
mengenai hal Didorong untuk beli box. beli box ya. Jadi kayak kita bedanya kita seminar ini ya bayar ya malah beli box juga, Gitu dengerin seminarnya bayar. Tetapi pulang nggak bisa apa-apa seperti saya. Saya juga begitu. Pak Yusuf dan Andi ya. Nah. Berdua waktu itu ya. Saya waktu itu berdua. Berdua ya. Saya udah beli box pulang, Hmm. ya kan saya bingung. Apa yang saya mau lakukan ini jadi bingung karena nggak mendapatkan satu penjelasan yang detail. Oke. Gitu. Oke. Ini yang susah, Pak. Ya, jadi buat teman-teman yang lain, misalnya ini yang sudah beli box, sudah ikut seminar, Iya. masih bingung, lebih baik ketemu sama saya berarti ya. Betul. Ya. Kalau perlu ikut pelatihan teori dan lanjut Praktek. praktek ya. Oke. Mendingan ikut koyohan dulu. Mendingan ikut saya dulu ya. Tidak Jadi- semanis yang dijanjikan. Tidak semanis yang dijanjikan. Jadi benar, kadang-kadang di luar sana itu ngelihat oh filtrasinya sekian kali lipat, sekian puluh kali lipat misalnya. Tetapi kalau raciannya kurang pas, Betul. hasilnya kira-kira gimana? Wah, loyo juga. Nah, loyo juga seperti itu. Ya. Loyo. Habis kita. Jadi supaya tahu raciannya, duduk di sini atau mungkin nanti kalau ada pelatihan di Serpong ikut yang di Serpong, ya kan? Iya, Pak. Kita kasih tahu raciannya seperti apa. Hendaknya nanti kalau memasang vertical crab house-nya udah tahu. Iya. Aku ini dari Jakarta Dari nekat Jakarta. loh. Nekat loh. Bukannya biaya sedikit loh saya Iya. sampai di sini. Betul, Ya berdua kan? lagi ya kan Ah. seperti itu. Untuk mengetahui yang benernya ini loh gimana loh. Ya, ya. Padahal boxnya aja cuma 10 ya, mohon maaf ya. Boxnya cuma 10 saya. 10 biji ya kan. Belum 1000. Belum 1000. Tapi kita juga harus mendapatkan yang benarnya ini cara kepiting, piara kepiting ini gimana. Dan memang sebagai disclaimer atau catatan, Om Yusuf ini, Pak Yusuf ini di Jakarta udah kalau masalah akuarium sekarang lagi pegang pari ya, Oh, kalau saya pegang ikan pari, Ikan pari, arwarna, arwana juga. ya kan. Cuman masih ragu ya untuk Ya. masalah kepiting saya juga masih belum berani. Tapi kalau parinya udah Oh, beranak-anak ya, pari udah beranak-beranak banyak ya. Yang mau pesen bisa. yang mau pesan bisa ya. Kalau pengen tahu WA-nya Pak Yusuf, pesan anakan pari ya. Ya sama Pak, sulcata juga ya. Ya, sekali Sulcata ya. Nah, yang makannya harus apa namanya? Sayur, Sayuran. Sayur apa? Komen. Nah, Enggak lah. sayur-sayur yang agak Puma, ya. ya begitu. Oke lah seperti itu. Mungkin nanti ada beberapa video-video tadi kalau kita bicara tentang kepiting yang loyo atau enggak loyo, ya ini nanti kita tampilkan waktu Anda praktek ya kan Boleh. seperti itu. Untuk masalah manajemen air juga udah ya, ngetes-ngetes air, Iya, ngetes-ngetes hitung-hitung, air, hitung karena kan hitung-hitung kepiting ini dosingannya kan ya. hidup di dalam box ini kan ya dia ada pembuangan ya kan tentu harus kita jaga airnya. Nah, Airnya. ini yang kita nggak tahu, kita nggak dapat penjelasan di tempat Ya, lain. Ya seperti itu. Artinya ilmu air lah ini yang Ilmu kita air. pelajari. Seperti Pak Beni yang kemarin kan juga ngomong tentang ilmu air katanya Iya. benar dia ya seperti itu. Tapi kalau di pari apa segala macam paling ngejaga Nggak terlalu rumit, Pak. nggak terlalu Nggak paling terlalu pH rumit. Iya. karena air tawar juga mungkin Betul, ya, betul. air tawar juga mungkin ya. Ya kalau di air tawar kan kita lebih Ya, mudah. DO tapi tetap ya. Betul, DO tetap DO kita suhu sama Betul, pH betul. sama itu seperti itu. Iya. Oke lah seperti itu. Iya. Bibit masuk tadi juga udah selesai ya. Iya. Karena kalau bibit itu waktunya masuk, Betul. diapain dulu sebelum masuk box. Nah, itu sangat penting, Ya, Pak. karena kan nggak langsung aja dimasukin box Betul, sebenarnya ya. betul. Modal nanti semua. Akhirnya bawa racun ya. Nah, kadang-kadang nanti dari apa namanya dari alam karena dia kan Betul. itu kalau apa namanya membawa penyakit atau virus, Iya, ya kan. Kalau kita nggak benerin dulu sebelum masuk ke dalam box, dia bisa menularin Iya. ya kepiting-kepiting kita yang udah ada di dalam box. Nah, kan sayang. Betul. Ibaratnya kan gara-gara nila setitik rusak susunya satu Jangan. belanga, satu baskom kan begitu. Jadi Betul. ada dan itu diajarkan di teori dan praktek juga ya. Iya, Pak. Ya, seperti itu. Semuanya lengkap. Semuanya lengkap ya. Lengkap. Mungkin kalau sharing bisnisnya aja ya yang Ya. bisa berbeda ya. Nah, beda-beda lah. tiap Beda-beda karena di Surabaya seperti ini jualnya, di Jakarta bisa lebih mahal, mungkin bisa lebih murah malahan ya. Iya, Pak. Nah, tapi tetap optimis, tetap berjuang. Kalau memang mau lanjut, gas ya kan. Ya, gas Atau on. sekalian jangan lanjutkan begitu. Betul, Nah, betul. ya. Ya udah, terima kasih. Kira-kira itulah hari ini 17 Agustus 2023 hari kemerdekaan kita. Hari mereka. Ya, kita juga Om Yusuf, Om Andi mau menyampaikan sesuatu supaya yang di luar sana, bagi yang terkendala, kepengen tahu jawabannya kenapa ini seperti ini, bisa ikut pelatihan, baik teori maupun praktek. Bagi yang belum tahu, ya kan, kadang-kadang masih memilih-milih mau ikut seminar sini atau ikut pelatihan Yohanoki, gimana menurut Om Yusuf? Kalau saya pegang Yohanoki aja lah. Yohanoki ya. Kalau Andi. Sama lah. Ya, jadi kan di sana seminar, biayanya sekian. Di sini pelatihan, biayanya kok lebih banyak. Nah, menurut Anda sebaiknya ikut yang di sana dulu baru ke sini atau bagaimana? Mendingan sama kacang-kacangnya lah. Langsung di sini ya. Jangan aku kulitnya doang. Ya udah seperti itu ya. Mudah-mudahan vlog ini sangat berguna, bisa membantu teman-teman yang penasaran tentang apartemen kepiting dengan budidaya kepiting di dalam box, ya supaya nggak sampai salah langkah. Karena kalau sudah salah langkah bisa kasihan, Iya, ya. kasihan Bisa sekali. kasihan sekali. Kerugiannya lebih banyak ya, Pak. Kerugiannya lebih banyak. Double kita ya. Double malah ya.
Ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu di vlog Yoroki berikutnya.